Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalain rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima karamatihima fid darini amin. Surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan daripada bisikan-bisikan mereka, artinya manusia. La khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin, di dalam kebanyakan, min najwahum, daripada bisikan-bisikan mereka, artinya manusia. Apa maksudnya bisikan? Ma yatanajawna fih, sesuatu yang mereka berbisik-bisik padanya. Berbisik-bisik itu sesuatu yang kita bicarakan empat mata, sesuatu yang kita bicarakan secara kelompok, secara organisasi. Kemudian yatahaddatsun, sesuatu yang mereka bicarakan secara umum, tanpa batas, tanpa melihat orang. Yatahaddatsun, itu tidak ada kebaikan pada kebanyakannya, kecuali najwa man amara bisadaqatin, bisikan orang-orang yang memerintahkan dengan sedekah. Orang-orang yang memerintahkan dengan sedekah, pembicaraan dia satu sama lain, bicara dia dari mulut ke mulut, bicara yang dibicarakan dalam organisasinya adalah tentang menggalakkan sedekah. Yang kedua, ma'rufin, orang yang memerintahkan dengan perkara ma'ruf, maksudnya amala birin, amal baik. Yang ketiga, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi, yaitu man amara bisadaqatin, orang yang memerintahkan dengan bersedekah, orang yang memberikan motivasi supaya orang-orang bersedekah, bukan orang mungut sedekah. Mungut sedekah orang yang jalan, itu enggak masuk. Yang masuk itu yang ngomong di mic itu. Mungkin kalau jalannya lebar, tidak mengganggu lalu lintas, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau mengganggu, itu kurang tepat. Jadi maksud memerintahkan sedekah ini, dia tidak mengajak orang lain bersedekah kepada dirinya, tapi mengajak orang lain bersedekah secara umum. Kemudian ma'ruf,
Walaupun sedekah itu bagian dari amal ma'ruf, dari perbuatan baik, tapi Allah sebut sedekah secara khusus. Karena dari sekian amal baik, itu salah satu yang susah untuk menjadi kebiasaan itu adalah sedekah. Mungkin sholat sunat rajin. Kalau untuk urusan amal pribadi yang tidak memberi efek kepada orang lain, itu tidak bisa kita tandingi orangnya. Haji sekali 3 tahun misalnya, umroh sekali 6 bulan. Nah, itu kan termasuk perkara ma'ruf. Kemudian sedekah bagian dari amar ma'ruf, dari perbuatan baik. Tapi kenapa Allah pisah gitu? Bukankah amaro bima'rufin masuk ke dalamnya amaro bisadaqatin? Masuk? Berarti di sini idhofah am kepada khas. Kenapa Allah sebut secara khas sedekah padahal dia tergabung dalam kategori amaro bima'rufin? Jawabannya tadi, karena sedekah di antara perbuatan ma'ruf yang kadangkala sulit untuk dijadikan sebuah kebiasaan. Kemudian islahim bainan nas juga termasuk ma'ruf, mendamaikan di antara manusia. Ini kenapa juga disebut secara terpisah? Karena di sini memiliki tujuan lebih utama daripada yang lain. Memiliki tujuan khusus, ada penekanan khusus untuk mendamaikan di antara manusia. Nah, memerintahkan sedekah, memerintahkan perkara ma'ruf, memerintahkan mendamaikan di antara manusia, itu di antara perkara yang dianjurkan oleh Allah, dan sedikit yang ada di dalam benak pembicaraan, pemikiran manusia. Kira-kira bagaimana kalau sekiranya ada misi memecah belah umat atau mengadu domba satu sama lain? Tidak melakukannya saja dianggap suatu perkara yang salah. Bagaimana kalau berbuat sebaliknya? Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa saja yang melakukan hal di atas, siapa saja yang melakukan hal demikian, al-mazkura yang disebutkan di atas, ibtigha'a karena mencari, talaba mardatillah karena mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, la ghairah, tidak ada tujuan yang lain, min umuri dunia, dari urusan-urusan dunia. Bukan bersedekah dalam rangka promosi produk, bukan juga bersedekah dalam rangka menarik pelanggan, bukan juga sedekah menarik perhatian atau minat masyarakat kepada dirinya karena 2024 nanti mau jadi presiden. Nggak ada tujuan tuh itu. Semata-mata tujuannya hanya ibtigha'a mardatillah. Orang yang melakukan hal tersebut fasaufa nu'tihi, maka selagi saufa. Kalau saufa di mana kejadiannya? Di mana? Di akhirat. Saufa. Tapi kalau fasata, fasanu, itu bisa saja diberikan di dunia. Tapi kalau saufa, itu masanya lebih jauh, selagi kami akan berikan kepadanya. Di situ ada dua qiraah, boleh nu'ti, boleh yu'ti. Nu'tihi dengan nun, atau yu'ti memberikan ia Allah. Kalau pakai yu'ti, ai fa'ilnya Allahu, dhamir dalam. Apa yang Allah berikan kepada orang yang melakukan tiga hal tersebut? Ajran azima, pahala yang besar. Pahala yang besar maksudnya, kata Imam
Oh, Sawi, jarang kita baca Imam Sawi, kasihan beliau. Bukan kasihan beliau, apa yang kasihan? Kasihan kita beli Sawi nggak dibaca. Nah, lihat di dalam ajran azima wa huwal jannatu, dianya pahala yang besar itu adalah surga, wa ma fiha, dan semua yang ada dalam surga. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan siapa saja yang yusakik, apa arti yusakik? Yukhalif, yang menyalahi, ar-rasula akan rasul. Siapa saja yang menyalahi, yang menyelisihi. Antum lebih mengerti menyelisihi atau menyalahi? Menyalahi. Itu menyelisihi itu bahasa siapa ya? Bahasa Melayu Malaysia. Wa may yusakiki, dan siapa saja yang menyelisihi, yang menyalahi akan Rasul. Di situ ada alif lam, maka ini masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam ahdi dzihni namanya. Ar-Rasul artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam perkara, dalam hal, ja'a bihi. Apa arti ja'a bihi? Datang dengannya. Datang dengannya maknanya membawa. Pada perkara yang membawa ia Rasulullah dari kebenaran. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, dari setelah nyata baginya oleh petunjuk. Min ba'di ma, dari setelah, tabayyana, nyata, jelas, terbukti, lahu, baginya orang tersebut, oleh petunjuk. Apa maksud tabayyana lahul huda? Zahara lahul haqqu. Tapi tabayyana ditafsirkan menjadi zahara, jelas, nampak, lahu, baginya seseorang, huda maksudnya hak, kebenaran, bil mu'jizat, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti tariqan, jalan selain jalannya orang-orang beriman. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadikan ayat ini sebagai dalil ijma' ulama. Bahasanya ijma' ulama wajib diikuti. Orang yang tidak mengikuti ijma' ulama, maka dia sesat. Mana dalilnya? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Orang itu mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Artinya tariqahum alladzi hum alaih. Jalan yang dimaksudkan di sini adalah jalan mereka orang beriman. Tariqahum, jalan mereka orang beriman yang mereka di atasnya jalan, minad din, dari agama, yaitu tidak mengikuti agama orang beriman. Jadi thariqah itu maknanya agama. Jalan mereka orang beriman yang mereka orang beriman alaihi, di atasnya jalan. Apa maksud jalan di sini? Min bayaniya, kepada alladzi minad din, dari agama. Maksudnya apa juga? Belum mengerti. Ringkasnya bi ayyakfura, dengan bahwa dia kafir. Itu intinya. Mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, bi ayyakfura, dengan bahwa dia kafir. Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla, kami jadikan wali atau pemimpin akannya seseorang, ma tawalla, apa yang dia pimpin. Artinya Allah berikan kepadanya kemampuan untuk mengendalikan apa yang dia pimpin. Naja'aluhu waliyan, kami jadikan akannya seseorang walian,
yang mengurus, yang mengendalikan, lima tawallahu, bagi apa saja yang ia urus akannya, minad dhalali, dari kesesatan. Bi an nukhalli bainahu wa bainahu fid dunya, dengan bahwa kami kasih peluang, kami kasih jalan antaranya orang tersebut dan di antaranya kesesatan di dunia. Tahun 2005-an atau 2004, 2006 itu muncul perkara yang merusak akidah umat Islam, yaitu tukang sihir dari mana saya nggak tahu, namanya Syekh Baba. Pernah dengar? Syekh Baba. Dia bikin emas, dia bikin tepung, dia bikin subur, dia bikin sembuh, orang lumpuh sembuh. Kenapa Allah berikan kepada dia kekuatan, kemampuan untuk menyesatkan umat? Ini jawabannya ayat di sini. Allah akan tetap memberikan peluang kepadanya, memberikan jalan selagi di dunia untuk menguasai, menyesatkan manusia. Bahkan Dajjal, Allah yang memberikan kekuatan untuk itu. Kemudian wa nuslihi, kami akan sampaikan dia. Nuslihi, kami akan sampaikan dia, maksudnya adalah nudkhiluhu, kami akan masukkan dia di akhirat ke dalam neraka jahanam. Fayahtariku fiha, maka dia akan terbakar di dalamnya jahanam. Wasa'at masira, dan sejelek-jelek dianya jahanam. Masira, apa arti masira? Marja'a, tempat kembali. Hi, dialah jahanam. Sejelek-jelek tempat kembali dialah jahanam. Kalau seseorang ditangkap di rumahnya, dimasukkan ke dalam sel penjara, itu masih ada kawan di situ, masih ada masjid tempat sholat, masih ada ustaz yang datang ngasih ceramah sekali seminggu kalau di bawah pengelolaan tabligh. Cuman santri yang nggak datang ke situ mengajarkan Quran. Itu tidak saat masira. Kalaupun dia bawa ke penjara yang lebih ganas lagi, masukkan dia dalam kolom buaya misalnya, itu paling usianya 2 jam 3 jam mati, selesai. Tapi kalau di jahanam, dia akan dibakar sampai kepada suatu waktu yang tidak ada sampainya, nggak ada akhirnya. Setiap kali terkelupas kulit diganti dengan kulit baru, dengan variasi azab yang ada di dalam. Lapar dikasih makan, kasih makan, namanya zakum, kik zakum, pohon kayu yang berduri. Kalau enggak dimakan, perut lapar. Kalau mau dimakan, lengket di leher. Sudah lengket di leher, haus, kasih minum. Dikasih keinginannya. Maka dikatakan Allah Maha Pengasih. Jadi kasih Allah ke dunia dan kasih Allah di akhirat sama orang muslim, sama orang non muslim itu sama. Dunia akhirat sama, sama dikasih. Ahli neraka minta minum dikasih air, tapi nama minumannya jus hamim. Kalau dia minum itu rontok semua dagingnya, 3 tengkoraknya, kasih semuanya. Mau dingin dikasih dingin, mau panas dikasih panas. Tapi satu yang dia nggak dikasih,
kalau dia mau keluar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan, tidak akan mengampuni an yushraka, bahwa disekutukan dengannya Allah. Wa yaghfiru, dan Allah bersedia mengampuni ma, dosa, duna dzalik, selain demikian syirik. Allah bersedia mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang Allah mau. Liman yasha, bagi orang yang Allah mau. Jadi jangan enak dulu, jangan merasa nyaman atau aman untuk buat dosa, karena memang dosa syirik tidak diampuni, selain syirik diampuni. Tapi ujung ayatnya liman yasha. Kata ulama tasawuf, saya enggak tahu kalau saya berbuat dosa termasuk orang yang Allah ampuni atau tidak, maka saya tidak berani buat dosa. Tapi kalau kita tahu kita termasuk mayyasha Allah, orang yang diinginkan oleh Allah, aman. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka tidak ada pengampunan dosa bagi orang yang lantang dalam berbuat dosa. Tapi pengampunan itu akan ada bagi orang yang ada perasaan takut dalam dirinya dalam berbuat dosa. Wa may yusyrik billah, siapa saja yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat akan kesesatan yang sangat jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Kalau sudah terlibat dosa syirik, ini kesesatannya sudah jauh. Kalau dosa yang lain sesat juga, tapi enggak jauh-jauh, mudah untuk dikembalikan. Kalau mau kembali dekat. Tapi kalau dosa syirik itu terlalu jauh dia dari kebenaran. Maka untuk kembalinya kepada kebenaran itu susah, karena sudah terlalu jauh. Maka kalau bukan karena hidayah, sebetulnya hidayah semuanya, maka tidak ada orang-orang yang syirik yang bisa kembali kepada Allah. Tapi kalau Allah berkehendak dengan hidayahnya, itu pasti. Innama iyad'una min dunihi illa inasa. In itu artinya ma, tidak. Yad'una, mereka seru. Tidaklah mereka seru. Apa maksud seru? Ya'budul musyrikuna, tidaklah menyembah oleh orang-orang musyrik. Min dunihi, dari selainnya. Artinya Allah, dunihi tafsirannya ghairihi, selainnya Allah, illa inatha, kecuali wanita. Inas, wanita ini bukan jenis kelamin, tapi bentuk kalimatnya inasa. Asnaman itu kan mu'annas. Asnaman, patung-patung yang semuanya mu'annas. Contohnya Lata, Uzza, Mana, itu semuanya kan mu'annas. Coba lihat kesesatannya. Mereka kalau dikasih anak perempuan, anak wanita, mereka nggak mau. Mereka akan bunuh. Ini cerita orang musyrikin Makkah. Mereka akan bunuh anak perempuannya karena merasa malu kalau punya anak perempuan. Tapi dalam waktu yang sama,
Tuhannya semua perempuan. Lata, Mana, Uzza. Manata tanda tanisnya tar marbuto. Uzza tanda tanisnya alif maksuro. Lata ta. Jadi semuanya itu muannas. Ini saking gak berfikirnya dia. Dengan anak wanita dia tidak mau, dan perempuan dengan Tuhan wanita dia mau nyembah. Itu kan kesesatan secara logika. Walaupun ada Tuhan jantan pun tetap aja dia sesat. Nah, tapi dalam konteks orang musyrik Makkah yang anti dengan anak perempuan, tapi dalam waktu yang sama dia kasih nama patungnya semuanya nama-nama wanita dan dia sembah. Dolalan ba'idah, itu kesesatan yang sangat jauh sekali. Dari konsep agama dia sesat, dari konsep dia sendiri pun sesat, dan dari konsep logika sangat sesat lagi. Dia buat sendiri, dia sembah sendiri. Kalau kehujanan, dia akan selamatkan patungnya dari kehujanan. Sampai habis tinta. Bawa aja situ. 6. Wa iyad'una, dan tidaklah mereka. In artinya ma, tidak, bukan jika. Ditafsirkan kalau kita lihat in maknanya kan jika, tapi tafsirannya bukan jika tapi ma, tidak. Tidaklah mereka yad'una, mereka menyeru, ya'buduna bi'ibadatihi, mereka menyembah dengan ibadahnya, illa syaitanan marida, kecuali kepada setan nakal. Syaitanan marida, setan nakal. Itu memberi naat kepada nakal kepada setan, itu taukid saja. Kalaupun setan enggak nakal pun tetap nakal. Apa artinya nakal? Kharijan anit ta'ati, keluar dari taat. Li ta'atihim lahu fiha, karena taatnya mereka baginya setan dalamnya ibadah. Siapa setan nakal itu? Dia adalah iblis. Nah, dia adalah iblis. Sebetulnya yang disembah itu adalah iblis. La'anahullah, semoga mengutuk akannya oleh Allah. Ab'adahu anir ar-rahmatih, menjauhkan ia Allah akannya orang tersebut dari rahmatnya Allah. Wa qala syaitan, berkatalah syaitan ketika dia diusir dari surga, ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka penafsirannya tadi adalah iblis. Apa kata iblis? La attakhidanna, la lam taukid sungguh, attakhidanna ada nun taukid sakilah lagi, ada dua taukid di situ. Sungguh benar-benar akan aku ambil. Nah, ini janjinya setan, janjinya iblis. Apa maksudnya ambil? La aj'alanna li, sungguh benar-benar aku akan jadikan bagiku, min ibadika, dari hamba-hambamu wahai Allah, dari hamba-hambamu wahai Allah, nasiba artinya hadza, jatah, mafruḍa yang sudah ditentukan, maqtu'an yang sudah ditentukan. Ada
Jadi setan iblis dia memohon dan berjanji di hadapan Allah akan mengambil dari hamba-hamba Allah yang harusnya taat kepada Allah, akan dipindahkan taat kepada dia. Maka secara tidak langsung dia telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan, mengajak manusia menyembah dan taat kepada perintahnya. Wala udillannahum, sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka. Sungguh benar-benar akan aku sesatkan mereka anil haqqi, dari kebenaran, dengan was-was. Was-was, bukan was-was solat, yang khawatir. Was-was dengan akidah, was-was dengan Rasulullah, was-was dengan kebenaran Quran. Bukan was-was wudu. Belum tuh sudah. Sudah 2 ember belum juga. Itu was-was wudu namanya, enggak ada masalah. Memang gangguan setan juga. Nah, namanya setan. Yang ganggu wudu namanya setan. Lupa lagi namanya. Apa namanya sebenarnya? Hah? Ada namanya kan khusus? Setan yang tugasnya mengganggu manusia, memberikan bisikan-bisikan dalam ibadahnya, sah enggak sah. Belum sah tuh, belum basah katanya. Udah kita celup dalam kolam wudu ini juga katanya belum basah. Lupa nama dia, baguslah. Memang kita enggak kenal. Kemudian yang masukkan di sini adalah was-was dari akidah. Bisikan-bisikan dari setan menggeser akidah umat, menipiskan keyakinan umat dengan kebenaran Islam. Seperti yang terjadi ketika Nabi meninggal dunia, ada beberapa orang yang murtad. Nah, seperti yang terjadi ketika kiblat dipindahkan, ada yang keluar daripada Islam karena dibisikkan oleh setan. Kalau benar enggak mungkin kiblatnya pindah-pindah begitu. Wala umanniyannahum, sungguh benar-benar aku bikin mereka berangan-angan. Sungguh benar-benar, itu taukid semuanya. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia enggak cocok pilihan katanya, tapi apa boleh buat, Indonesia cuma punya kata itu untuk menerjemahkannya. Sungguh benar-benar aku akan buat mereka berangan-angan. Apa maksudnya aku buat mereka berangan-angan? Ulqi fi qulubihim, aku sampaikan, aku bisikkan ke dalam hati-hati mereka, tulal hayah, panjangnya kehidupan. Ismail, nanti kalau mondok-mondok, masa depan antum bagaimana? Masa depan di mana? Nanti tulal haya, itu termasuk bisikan setan. Kagak tahu dia besok pagi meninggal. Bukan Ismailnya ini. Dibisikkan panjangnya kehidupan, sehingga orang yang berusia 60 tahun pun masa santai saja. Betul, kita juga sama. Masih lama kan? Itu bisikan setan. Tulal haya, lamanya kehidupan. Allah ba'ats, sesungguhnya tidak ada hari berbangkit. Wala hisab, tidak ada hari hisab. Itu yang dibisikkan oleh setan, yang diangan-angankan kepada orang kafir itu. Pada kehidupan itu enggak lama. Sekarang hari apa Dan? Senin, besok Selasa, Rabu, Tetalu. Dah, coba anda buat lagi. Satu Ahad, Senin, dah Selasa, Rabu lagi.
putar-putar gitu saja. Lama-lama mati. Hanya putar-putar di situ saja. Nggak lama. Ya, saya paling 80 tahun lagi. Selama-lamanya itu kemarin 83 tahun. Itu udah lumayan lama. Biasanya 60 tahun. Kalau 60 tahun, berapa usia antum lagi? Sisa? Ya, kira-kira 40 lagi. 40 tahun lagi. Apa yang bisa dibuat dalam usia 40 tahun itu? Nggak banyak. Makan pun nggak banyak dalam 40 tahun tuh. 1 ton cukup lah. Pakaian? Kalaulah ketahanan baju dalam satu baju itu 10 tahun, berarti 4 kali ganti baju lagi dah mati dah. Kalau sekiranya tahannya itu 10 tahun ya. Antum nggak tahu lah berapa lama tahan baju. 4 kali ganti baju lah, mati dia. Rumah ada yang hancur dalam 40 tahun? Nggak ada. Sekali buat rumah mati, nggak sempat lagi buat rumah kedua. Berarti nggak perlu terlalu panjang angan-angan. Alhamdulillah meninggal di rumah kontrakan, nggak ada hisabnya di akhirat. Orang kasihan sampai mati kok tinggal di kontrakan. Sekarang mikirnya begitu. Kasihan ya, udah mati di rumah kontrakan. Tapi ketika dia pulang, nggak akan ditanya, mana rumahmu? Ngontrak, oh ya Allah. Nah, selesai deh. Bapak yang kemarin. 6. Wala amurannahum. Ini pakai taukid semuanya. Sungguh benar-benar aku akan perintahkan mereka. Falayubattikunna. Maka sungguh benar-benar mereka akan memotong. Yaqta'unna. Mereka akan memotong azanal an'am, telinga-telinga hewan ternak. Telinga-telinga hewan ternak. Wa qad fu'ila dzalika bil bahair. Sungguh dilakukan hal itu dengan bahair. Bahair jamak bahira. Dia adalah onta yang sudah melahirkan 4 kali, lalu melahirkan kali kelima onta jantan. Maka mereka, kalau onta sudah punya jasa seperti itu tidak boleh lagi dikasih beban. Itu penafsirannya di dalam. Antum ada penafsirannya? Lihat. Bahair jamak bahira, dianya adalah bahwa melahirkan oleh onta arba'a butun, 4 perut atau 4 kali. Wa ta'ti, dan dia melahirkan pada kali kelima bidzakarin, onta jantan. Adalah mereka jahiliyah tidak lagi memberi beban di atasnya onta, dan mereka tidak akan mengambil lagi anak dari onta itu. Jadi kalau onta itu kalau kawin lahir anak, anaknya akan dibiarkan untuk terlonta-lonta begitu. Dan mereka akan jadikan susu onta itu untuk setan. Nanti diperah susunya, dikasih ke ke patung-patungnya. Kemudian mereka akan belah telinga onta itu sebagai tanda. Maka memberi tanda hewan ternak, apalagi hewan korban, dengan memotong telinganya, itu hukumnya haram. Kemudian yang terpotong telinganya tidak boleh dijadikan hewan korban. Tapi kalau robek boleh. Tapi kalau terpotong, hilang potongannya, itu bedanya terpotong sama robek. Kalau terpotong nggak boleh, kalau robek boleh. Nah, mereka itu
akan menandai hewan ternak tertentu itu dengan membelah telinganya, dengan memotong telinganya. Itu perbuatan dari syaitan. Maka sebagai pemilik hewan ternak misalnya tidak boleh menandai hewan dengan memotong telinganya atau membelahnya. Wala amurannahum, sungguh benar-benar aku akan perintahkan mereka, kata iblis, fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh benar-benar mereka akan merubah akan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merubah ciptaan Allah banyak penafsirannya. Di antaranya adalah dinahu bil kufri, agamanya Allah dengan kekufuran. Dia robah agama Allah dengan kekufuran. Atau ihlala ma haramallah, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Wa tahrima ma ahalla, dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Secara lafzi pun banyak kejadian orang-orang yang merubah ciptaan Allah, di antaranya mencukur alis mata lalu diganti dengan spidol. Kemudian operasi plastik, pakai plastik operasi. Kemudian naik pada tingkatan merubah jenis kelamin. Kemudian merubah penampilan dari laki-laki kepada penampilan wanita. Itu semuanya masuk kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang suruh itu? Syaitan, bisikan iblis. Wa may yattakhidhis syaitana waliya, siapa saja yang menjadikan setan sebagai wali. Apa maksud wali? Ya tawallahu, wali yang mengurusnya seseorang. Ya tawallahu, wali yang mengurus ia akannya seseorang. Wa yuti'u, dan dia mentaati akannya. Min dunillah, dari selain Allah, ghairihi, selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah merugi akan kerugian yang nyata, bayina, yang nyata. Kenapa dikatakan rugi yang nyata? Limasirihi ilan nar, karena tempat kembalinya nanti di akhirat ke neraka. Al-mu'abbadati alaihi, yang dikekalkan ia neraka di atasnya orang tersebut. Kalaulah sekiranya dia masuk neraka 1 atau 1000 triliunan tahun, 1000 triliunan tahun, itu masih ada penantian yang dia tunggu, masih ada ujungnya. Walaupun dia dah sekian kali digosongin di neraka, tetap ada pengharapan untuk masuk surga, walaupun setelah 1000 triliunan tahun atau 1000 triliunan abad. Lama itu? Berapa 1000 triliun tanda? Hah? Nggak ada lagi bahasanya. Tapi ada pengharapan. Tapi kalau sudah bahasa mu'abbada alaih, dia dikekalkan di atasnya sampai kapan? Nggak ada lagi akhirnya. Sementara kesenangan yang dia dapatkan selama di dunia mengikuti ajaran setan, aliran pakaiannya aliran setan, aliran seninya aliran setan, musiknya juga musik setan, kemudian makan nasi goreng setan.
kenikmatan yang dia dapat bergabung sama syaitan itu hanya sebentar. Ya'iduhum, Allah akan janjikan kepada mereka. Ya'iduhum, Allah akan memberikan atau menjanjikan kepada mereka tulal umur, panjang usianya. Panjang-panjang usianya. Wa yumannihim, dan Allah akan beri kepada mereka, Allah akan beri kepada mereka nilal amal fid dunia, tercapainya angan-angan di dunia. Wa alla ba'sa wala jaza, dan tidak ada hari bangkit dan tidak ada hari pembalasan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, semuanya itu tercapainya angan-angan di dunia, tidak adanya hari berbangkit, tidak ada pembalasan di akhirat. Hidup dunia hanya sekali, kalau sudah mati habis. Tidak ada yang menjanjikan akan mereka oleh syaitan bidzalika, dengan demikian, kecuali ghurura, semuanya tipuan, batila, batil. Seulang, ya'iduhum, syaitan ya, bukan Allah. Ya'iduhum, menjanjikan ya syaitan akan mereka tulal umur, akan panjang usia. Diganti failnya, jangan Allah. Ya'iduhum, menjanjikan ia syaitan akan mereka tulal umur, panjang usia. Wa yumannihim, dan mengangan-anganin atau memberikan ia syaitan akan angan-angan tercapainya cita-cita di dunia. Tidak ada hari bangkit setelah mati, tidak ada hari pembalasan. Apa saja yang setan janjikan kepada mereka, semuanya itu adalah gurur, batil. Enggak ada. Hari bangkit pasti ada, pembalasan itu ada. Ya Allah, wa in kana misqala dzarrah, walaupun seberat biji zarah sekalipun. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka tersebut tempat mereka adalah neraka jahanam. Tempat mereka neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak menemukan darinya jahanam ma'dila. Mahisa artinya ma'dila, tempat lari, tempat mengelak, tempat berpaling. Misal kita dikurung dalam ruangan ini, semuanya dijaga, itu berbaris menjaga, belakang juga, depan, samping. Ada mahisa, itu ada tangga manjat, lubangin atap. Di atap juga bisa digali, terowongan buat sini ke lubang ke situ. Ini dia masuk ke dalam jahanam yang tinggi tebingnya itu berapa tahun? 7 atau 6? 8 atau 6? 70? Saya yakin yang jawabannya 70 tahun. 70 tahun perjalanan ke bawah, bukan perjalanan mendaki, perjalanan batu jatuh. Berapa kecepatan batu jatuh? Jatuhin dari atas ke bawah
70 tahun baru nyampai. Bagi yang mau manjat tebing, panjatlah. Kalau mau lari, larilah. Kemana aja kalau mau lari, lari saja, nggak ada masalah. Lihat di ke atas, Masya Allah, 70 tahun perjalanan, batu jatuh. Kalau dia coba mendaki, siapa yang bisa mendaki? Maka dikatakan kalau sudah masuk jahanam dan kekal, mereka tidak pernah menemukan di situ yang namanya ma'dilah, tempat lari. Sekiranya kita berada di padang pasir, terik yang sangat panas, tu mau tempat berteduh ada enggak? Mencari tempat berteduh ada? Masih ada di bayang-bayang kawan. Dia orang agak besar dikit, teduh depan. Atau di bawah bayang-bayang mobil, di bawah bayang-bayangan ontanya. Minimal dia bisa angkat tangannya untuk meneduhin kepalanya. Nah, ketika dia masuk ke neraka jahanam, tidak ada satu tempat yang dia cari, tempat yang dingin, yang aman daripada jahanam. Itu makna dari kalimat wala yajiduna anha mahisa. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sebaliknya, orang-orang yang mereka beriman, percaya dengan perkara yang Allah katakan, wa 'amilus shalihat, dan mereka melakukan amal soleh, sanudkhiluhum, selagi kami akan masukkan mereka jannatin, ke dalam taman-taman, ke dalam sorga-sorga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, oleh sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa'adallahi haqqa, selaku janji Allah. Wa'dallah itu maf'ul mutlak dari wa'adahum. Asalnya wa'adahumullahu wa'da, menjanjikan ya Allah akan mereka, akan janji Allah haqqa, yang benar. Wa'adahumullahu dzalik, menjanjikan akan mereka oleh Allah akan hal demikian. Wa haqquhu haqqa, haknya janji Allah itu benar. Atau wa haqqahu haqqa, memastikan ya Allah akannya janji akan pasti terjadi. Ya Karim. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar? Man itu istifham ingkari, maka tafsirannya adalah la ahada, tidak ada seorang pun, asdaku, yang lebih benar dari Allah, qila au qaula, artinya perkataannya. Walaupun orang-orang mengatakan tidak ada hari bangkit, maksudnya orang kafir, tidak ada hari pembalasan, itu bohong saja. Masa iya tulang yang sudah menjadi kapur, hancur, menjadi debu bisa Allah kembalikan lagi? Itu hanya cerita bohong saja. Ucapan-ucapan tersebut hanya ucapan manusia. Ketika ucapan manusia bertentangan dengan ucapan Allah, maka tidak ada yang paling benar melainkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berkuasa untuk membuktikan, menjadikan ucapan itu menjadi kenyataan. Maka tidak usah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua konsep saja, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Maka majelisnya juga majelis iman dan amal soleh. Nah, dua saja, iman. Tapi kalau mau dibahas sangat panjang sekali.
Iman artinya akidah. Akidah artinya ilmu tauhid. Karena kalau salah akidah bisa nyasar kepada 72 golongan yang masuk neraka. Kata Nabi, umatku akan terbagi pada 73, satu yang benar, 72 ke dalam neraka. Itu kalau tidak belajar ilmu akidah, bisa-bisa dia jadi Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Itu iman. Kemudian amal soleh. Amal soleh adalah amal yang mengikuti syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat. Salat akan menjadi amal soleh kalau cukup rukun, syarat, meninggalkan perkara makruh, perkara membatalkan dan sebagainya. Itu dibahas dalam fikih. Nah, akidah, tauhid, amal soleh, ilmu fikih. Nah, kadang-kadang amal soleh itu akan rusak kalau tidak ada keikhlasan. Maka dipagar dengan ilmu tasawuf untuk mendapatkan keikhlasan dalam beramal. Titik. Wa nazala lamma iftakharal muslimun wa ahlul kitab. Tak kala ayat berikut turun, tak kala berbangga-bangga oleh orang-orang Islam, tak kala berbangga-bangga oleh orang Islam dan oleh ahlu kitab, Yahudi Nasrani. Laisa bi amaniyikum, artinya laisal amru manutan bi amaniyikum, tidaklah urusan itu manut. Manut itu bahasa apa itu? Sama dengan bahasa Arab juga. Tidak adalah urusan itu mengikut dengan angan-angannya kalian. Tidak adalah urusan itu mengikut. Jadi manut itu bahasa Arab berarti. Orangnya manut, ngikut aja orangnya, taat. Jadi urusan itu tidak ikut dengan angan-angan kalian. Wala amani ahli kitab, tidak juga ngikut sama angan-angan ahli kitab. Bal bil amalis solih, akan tetapi dengan amal yang baik. Dengan amal yang baik. May ya'mal su'ay yujzabih, siapa saja yang melakukan akan dosa, niscaya dia akan dibalasi dengannya. Imma fil akhirah, adakala dibalasi di akhirat, au fid dunya, adakala di dunia. Adakala di dunia bil bala'i, dengan cobaan, wal mihan, dan ujian-ujian, sebagaimana warid dalam hadis. Jadi dosa yang kita buat, amal atau perbuatan dosa yang kita lakukan, itu balasannya bisa di akhirat, bisa di dunia. Maka ketika malaikat Harut dan Marut telah terlibat dengan dosa, maka ketika diberikan pilihan mau dihukum di dunia atau di akhirat, malaikat itu milihnya hukum di dunia, karena dia tahu di akhirat itu cukup lama. Tapi sejak dia dihukum sampai hari ini, dunia belum berakhir. Dia diikat di atas laut merah, lidahnya sejengkal dari air laut, kepalanya ke bawah, digaibkan oleh Allah. Dan penantu mau lihat juga, digaibkan oleh Allah.
nggak dilihat. Nah, begitu lama malaikat Harut dan Bani Israel sampai hari ini tetap aja dalam hukuman, saking lamanya. Itu baru hukum dunia. Kalau akhirat lebih lama, nggak ada ujungnya. Sebagaimana warid dalam hadis Nabi, bahasanya perbuatan salah akan mendapatkan hukuman di akhirat atau di dunia. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan menemukan baginya seseorang dari selain Allah, ghairihi, selainnya Allah, waliya, wali yang akan menjaganya, pelindung yang akan menjaganya, wala nasira, dan tidak juga penolong, yamna'uhu minhu, yang menghalangi ia akannya seseorang darinya azab. Maka dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang beriman bahasanya perbuatan dosa yang kita lakukan bisa mengakibatkan ujian dan cobaan di dunia. Ketika kita mengalami cobaan dan ujian di dunia, maka jangan mengadu kepada siapapun, karena tidak akan pernah kita temukan pelindung yang akan melindungi kita dari cobaan tersebut, penjaga atau penolong yang akan menghalang kita daripada cobaan tersebut. Maka solusinya kembali kepada Allah. Ketika kemarau panjang, kalaulah diindikasikan itu asbab dosa manusia, maka Nabi mensyariatkan sebelum sholat istisqa untuk saling memaafkan, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian bertobat dan sebagainya. Itu solusi daripada problem dan permasalahan. Nah, sekarang dengan problem pribadi, problem kita masing-masing, kalaulah cobaan yang kita terima, ujian yang kita terima itu adalah asbab dari dosa yang kita lakukan, maka cara satu-satunya adalah kembali kepada Allah. Nah, kalau dilaporkan sama siapapun tidak akan pernah selesai. Kalau minta tolong kepada siapapun tidak akan mampu siapapun untuk menolongnya. Wa may ya'mal minas salihat, siapa saja yang melakukan, yang mengamalkan sesuatu dari amal-amal baik, min dzakarin, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya itu yang pertama, dia itu beriman. Wa huwa mu'min, dia beriman. Faulaika, maka mereka itu yadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam surga. Bina maf'ul dan bina fa'il. Bisa dibaca bina maf'ul. Faulaika yudkhaluna, itu bina maf'ul. Maka mereka akan dimasukkan mereka. Boleh juga bina fa'il, bina ma'ruf. Yadkhuluna, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak dizalimi mereka sedikit pun. Naqira artinya seukuran nakrah yang ada pada lubang yang ada pada biji korma. Mungkin masih ada kurma-kurma Ramadan kemarin, untuk mencari bijinya. Nah, lihat di bijinya itu ada berlubang sedikit. Nah, sebesar lubang itu pun tidak akan Allah zalimi. Maka orang yang lebih tasbihnya 1 kali dari kawannya, maka akan menempati derajat surga yang berbeda. 1 tasbih saja. Kalau gitu orang baca 33, saya 34. Orang takbir 33, saya 34.
Bukan begitu maksud lebih. Lebih yang kita buat itu jangan pula melanggar aturan syariat. Orang salat zuhur 4 saat 5 lah, biar lebih, biar naik derajatnya surganya, turun ke bawah surganya. Kalau setiap hari dia buat zuhur 5, sampai saking turunnya sampai ke level neraka. Nah, jadi lebih jangan salah paham. Lebih dalam batasan amal yang tidak dibatasi. Tapi kalau dibatasi dengan jumlah tertentu, maka mempaskan dengan jumlah itu bagian dari sunnah. Waman ay la ahada, dan siapakah, istifham ingkari, la ahada, tidak ada seorang pun, ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah, yang lebih bagus agamanya, yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang menundukkan zatnya. Aslama wajahahu, yang dia menundukkan zatnya, artinya inqada, yang patuh, yang taat. Inqada, yang taat. Wa akhlasu amalah, dan yang mengikhlaskan amalnya lillah, kepada siapa dia taat, kepada siapa dia ikhlaskan amalnya, lillah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada agama yang paling bagus, tidak ada agama seseorang yang paling bagus di mata Allah melebihi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah dan ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Kalau dalam bahasa keluarga, misalnya seorang ayah memiliki 3 anak. Sekarang hari gotong royong nasional, bersih-bersih rumah, mau menyambut Ramadan. Maka semua kepala keluarga, kemudian sekretaris bendahara, yaitu ibu rumah tangga, kemudian anggota organisasi rumah tangga ada 3 orang atau ada 5 orang, bagi tugas. Perempuan bagian bersih-bersih, cuci-mencuci, gorden. Ada pesawat mau jatuh tak? Mudah-mudahan aja jatuh kopernya sini. Kemudian yang laki-laki bagian luar, cat rumah, cat pagar dan sebagainya. Nah, dari 5 anak tadi, yang paling bagus itu siapa? Hah? Siapa yang paling bagus? Yang taat dengan perintah dan ikhlas beramal. Ada satu orang cabut dia, coret namanya, nakal, nggak dapat THR, nggak ada baju lebar. Tinggal 4. Yang 2 itu mengerjakan tugas, semangat, senyum. Yang 1 lagi, yang 2 lagi ngerjain tugas juga, tapi mukanya itu asam, mengkerut aja di tadi keningnya. Itu mana enggak ikhlas. Kira-kira orang tua senang sama yang mana? Yang patuh dengan aturan, kemudian bekerja dengan senang hati. Itu mana akhlasolillah. Ketika azan asar berkumandang, dia dah capek, mengantuk, dan azan asar berkumandang, apa kata dia? Dah asar juga ya, baru rasanya dah asar ya, ini kening dia. Itu enggak ikhlas berarti. Terus sambung, langsung ke gini, harusnya dah berhenti, kok sambung. Itu enggak akhlaso. Itu makna daripada akhlaso amalah lillah.
Wa huwa muhsin. Muhsin di sini maksudnya muwahhid. Dia orang yang mengesahkan Allah. Wa huwa muhsinun, dan dianya muhsin maksudnya muwahhidun, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sama syaratnya yang tadi. Wa huwa mu'min wattaba'a millata Ibrahim, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim. Agama yang mana? Muwafaqata li millatil Islam. Ajaran Nabi Ibrahim yang sesuai dengan agama Islam. Nah, ajaran Nabi Ibrahim yang sesuai dengan agama Islam. Dan pula nanti hari kira korban, anaknya pula disembelih. Nah, ya bunayya inni aram fil manami anni azbahuka. Putraku kesinilah, saya mimpi kayaknya. Padahal dia nggak mimpi kayaknya nyembelih kamu sekarang. Karena anaknya juga ngikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ya abatif alma tu'mar, silakan sembelih. Disembelih anaknya, nggak ada ganti dengan kambing. Memang betul anaknya disembelih. Apakah itu yang antum katakan mengikut ajaran Nabi Ibrahim? Nyembelih anak hari raya Idul Adha? Tidak. Maka ditafsirkan di sini bukan seluruh ajaran Nabi Ibrahim, tapi muwafaqata li millatil Islam. Ajaran yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, bukan seluruh ajarannya. Hanifah. Hanifah itu i'rabnya hal. Apa maksud Hanifah? Ma'ilan anil adiyani kulliha ila dinil qayyimi. Condong dari agama-agama lain. Condong dari maknanya menghindar, maknanya menjauhi. Condong dari agama-agama lain, seluruh agama ke agama yang lurus. Jadi dia tinggalkan tradisi, dia tinggalkan ajaran, dia tinggalkan kebiasaan, dia tinggalkan agama yang bukan Islam, mutlak kepada Islam. Nah, hijrah. Itu mana hijrah? Hanifah. Walaupun bekas daripada ajaran sesat itu tidak wajib dihilangkan, tapi secara hati, sikap dan semuanya harus dia tinggalkan. Wattakhazallahu Ibrahima khalila, dan menjadikan oleh Allah akan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa arti khalil? Sofiyan, orang istimewa. Sofiyan, orang istimewa. Khalisal mahabba lillah, yang ikhlas cintanya kepada Allah. Orang istimewa yang ikhlas cintanya kepada Allah. Saking ikhlasnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah, anak yang baru dewasa, yang baru jumpa, itu pun siap dia sembelih. Itu menunjukkan keikhlasan cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Penyembelihan itu ketika Nabi Ibrahim datang kali kedua, jumpa dengan Nabi Ismail. Setelah ditinggalkan waktu bayi, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melihat waktu anak-anak dah usia anak-anak. Kemudian datang lagi Nabi Ismail, sudah remaja, baru disuruh perintah disembelih oleh Allah. Bukan hidup 10 tahun dulu, 20 tahun, atau bersama anak 15 tahun, tidak. Tapi
dalam usia remaja yang baru saja Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Ismail. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Milkan itu milik Allah, wa khalqan itu ciptaan Allah, wa abidan dan semuanya hamba Allah. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah dengan setiap sesuatu itu meliputi ilma di segi pengetahuan, bukan meliputi fisik. Kita diliputi oleh atap, jadi Allah meliputi segala sesuatu, bukan Allah menaungi seperti atap menaungi kita, tapi meliputi ilmu pengetahuannya, wa qudrah dan kekuasaannya. Jadi diliputi dengan ilmu Allah, diliputi dengan kekuasaan Allah. Artinya lam yazal muttasifan bidzalik, senantiasa Allah bersifat dengan hal demikian. Wa yastaftunaka, dan mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Yatlubuna minkal fatwa, mereka meminta darimu wahai Muhammad akan fatwa. Penafsiran yang ditulis oleh Imam Jalalain di sini berdasarkan konsep ilmu sharaf. Yastaftu pakai alif simta, maknanya talabul fatwa. Ditafsirkan yatlubuna minkal fatwa, mereka menuntut darimu wahai Muhammad akan fatwa fi sya'nin nisa, perihal wanita-wanita, wa mirasihinna, dan warisan-warisan mereka. Qul lahum, katakanlah olehmu kepada mereka, Allahu yuftikum, Allah yang akan memberikan fatwa kepada kalian, fihinna, tentang mereka-mereka wanita, wa ma yutsla alaikum fil kitab, dan sesuatu yang akan dibacakan kepada kalian di dalam kitab, artinya Al-Quran, daripada ayat miras, ayat warisan. Wa yuftikum, dan Allah juga memberikan fatwa kepada kalian fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim wanita. Yataman nisa, anak-anak yatim wanita, allati la tu'tunahunna, yang tidak kalian berikan kepada mereka, yang tidak kalian berikan kepada mereka ma kutiba lahunna, sesuatu yang diwajibkan, furidah, yang diwajibkan, lahunna, bagi mereka, minal miras, daripada warisan. Wa targhabuna ayyuhal awliya, dan gemar kalian wahai para wali-wali, dan gemar kalian wahai para wali-wali, antangkihuhunna, bahwa kalian menikahi mereka, bahwa kalian menikahi mereka. Lidama matihinna, lidama matihinna, ay fakrihinna, karena kemiskinan mereka. Lidama matihinna ay fakrihinna, karena kemiskinan mereka. Wa ta'duluhunna, dan kalian menghalangi mereka, dan kalian menghalangi mereka, ayyatazawwajna,
bahwa mereka menikah toma'an fi mirathihinna, karena rakus pada harta warisan mereka. Yuftikum, artinya Allah memberikan fatwa kepada kalian, alla taf'alu dzalik, bahwa jangan kalian lakukan hal tersebut. Jangan kalian lakukan hal tersebut. Allah. Ketika seorang wanita menjadi yatim, maka anak itu akan diurus oleh walinya. Salah satu walinya adalah anak daripada paman wanita tersebut. Salah satu wali wanita itu adalah anak dari paman wanita tersebut. Kan wali seseorang pertama ayah, kakek, saudara, kemudian anak dari saudara, enggak masuk, paman. Nah, kalau yang empat ini, kalau ini yang menjadi wali seorang anak yatim wanita, aman. Bapaknya, bapak pun meninggal, kok bisa jadi yatim nih? Kakeknya, saudaranya, pamannya, ternyata ini enggak ada. Yang ada adalah anak laki-laki dari pamannya. Anak laki-laki dari pamannya itu walinya dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama? Hah? Bukan mahram. Dalam waktu yang sama bukan mahram. Maka semangatlah anak paman nih ngurus anak wanita ini. Anak yatim dibesarkan, jadi balita, kemudian jadi bajuta, bayi 7 tahun, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian jadi remajawati. Maka si anak paman pengen menikahi mauliyahnya. Kata dia, saya sudah besarkan kamu, saya mau nikahi kamu sekalian. Mahar nggak dikasih. Itu salah satu makna la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Kalian tidak berikan kepada mereka kewajibannya. Kenapa kalian nikahi? Karena dia miskin. Jadi kalau miskin dinikahi, kemudian dia merasa berjasa. Satu, walaupun saudara sepupunya itu lebih tua, 2 kali lipat usia dari dia, beda usia 20 tahun, gak apa-apalah. Kan dia yang ngurus saya dari kecil, gak mungkin nolak dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, dia juga tidak mengizinkan wanita ini dinikahi oleh yang lain. Tanya bagaimana? Anak sepupu, anak fulan mana yang kamu lihat-lihat? Nah, itu sepupu saya itu. Saya besarnya di kecil. Akhirnya dibatasi, nggak boleh siapapun yang mau menikahi daripada anak pamannya itu. Apa tujuannya? Supaya dia bisa mendapatkan warisan juga di situ. Atau dia bisa mengambil manfaat menikah tanpa perlu mahar, karena nikah dengan wanita yang sudah dia berikan jasa-jasa dalam hidupnya. Nah, fatwa Allah kepada kalian, jangan kalian buat perihal seperti itu. Kemudian fil mustad'afin, tentang orang-orang lemah, as-sigari, yang masih kecil, minal wildan, dari anak-anak. Fatwa Allah adalah antuqtuhum huquqahum, bahwa kalian berikan kepada mereka akan hak-hak mereka. Berikan kepada mereka hak-hak mereka.
Misalnya ada satu keluarga, orang tuanya meninggal dunia, kemudian harta warisan dibagi oleh anak-anaknya. Anak-anaknya ada 9 orang, semuanya laki-laki. Berarti harta akan dibagi 9 setelah dikasih jatah ibunya. Tata ibunya tidak ada, berarti jatah untuk anaknya semua. Maka yang dewasa dari saudaranya itu memberikan jatah tidak cukup kepada adiknya yang kecil. Adiknya yang kecil ditipu karena nggak tahu. Nih jatah ayah, warisan ayah cuma ini, kamu dapat 5 juta. Banyak kan? Banyak. Coba belikan permen banyak. Jadi adik-adiknya TK satu dikibulin oleh abang-abangnya yang lain. Itu mana mustad'afin, orang-orang lemah daripada anak-anak. Kalian berikan kepada mereka jatah mereka sesuai dengan mereka punya. Jangan diambil, jangan dibodoh-bodohin. Wa ya'murukum, dan Allah memerintahkan kepada kalian antakumu lil yatama bil qista, bahwa kalian menegakkan, bahwa kalian bertanggung jawab bagi anak yatim secara adil. Adil dalam miras, harta warisan, dan adil dalam mahar. Jangan karena seorang wanita tidak punya ayah, kalian seenak-enaknya menikahi dia atau menikahkan anak kalian kepadanya dengan mahar kurang dari mahar standar. Nih mahar seperangkat alat sholat, tambah uang 2 juta rupiah. Udah banyak itu, banyak. Padahal mahar standar itu 10 juta. Tapi kan ada tahu ini cuman satu wanita, punya mak sendiri, nggak ada saudara, nggak ada mama. Enak aja orang melamar kasih mahar asalan. Kata Allah jangan. Di sini dikatakan anak yatim, dulunya anak yatim. Sekarang tentu nggak anak yatim. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah dengan kebaikan itu Maha tahu. Fayujazikum bih, maka Allah akan membalasi kalian dengannya kebaikan. Titik. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.